posisi di situ, tapi suara kayak di kuping gue nih. Mas, teman sampean sudah saya tandain. Si korban ini muntah-muntah lagi bang, tapi diiringin dengan suara nenek-nenek. Jadi, makanya kita disuruh mandi kembang itu untuk menghilangkan Si makhluk itu. Makhluk apa itu? Nenek-nenek. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Jo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini, lagi-lagi gue kedatangan narasumber pendaki yang lumayan, bukan lumayan lagi nih, keren banget. Bang Umang. Bang Jo. Mungkin banyak dari kalian yang udah kenal sama Bang Umang. Tapi yang belum kenal, gue kenalin nih. Jadi Bang Umang ini adalah seorang pendaki, Bang ya. Ya. Sudah banyak mendaki di gunung-gunung di Indonesia. Dan tentunya pengalaman mistisnya banyak nih. Nah, jadi kita mau cerita tentang yang lu naik ke Gunung Argopuro tuh ya. Betul Bang Jo. Yang 8 hari itu ya. 8 hari Argopuro. Bisa diceritain nggak? Singkat aja, kayak kisi-kisi aja deh. Oke. Kisi-kisinya atau inti ceritanya adalah gue mengevakuasi salah satu rombongan dari pendaki asal Semarang. Lu mengevakuasi itu? Betul. Akan tetapi dalam proses evakuasi itu terdapat mungkin bisa dikatakan di luar batas nalar. Tapi nggak cuma itu kan? Betul. Masih banyak lagi hal-hal di luar nalar lainnya. Penasaran kan? Tonton video ini terus. Oh iya, kalian jangan lupa nih main ke channelnya Bang Umang. Apa channel lo? Sumar Adiwijaya. Sumar Adiwijaya. Main. Karena di channelnya dia ini banyak cerita-cerita horor pendakian juga ya. Betul. Nah, jadi kalian yang suka cerita-cerita horor pendakian yang serem-serem, main tuh. Link di deskripsi. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Iya, jadi gimana tuh Mang? Di Argopuro 8 hari Mang? Ya, jadi gue berangkat ke Gunung Argopuro itu sekitar tahun 2018 selepas 1 minggu setelah Idul Fitri. Nah, pada saat itu gue memang tidak ada agenda untuk naik gunung gitu. Dan pada saat itu juga kan gue mudik gitu kan. Akan tetapi ada satu ajakan nih dari rekan gue, yaitu namanya Yuda, yang memang lokasi rumahnya dia itu berada di kaki Gunung Argopuro, khususnya di daerah Bermi dekat situ. Lantas Yuda ini nelfon gue dan mengajak untuk naik Gunung Argopuro tersebut, tapi beda, lewat Bermi, turun Baderan gitu. Biasanya kan Baderan ya? Betul, Baderan Bermi kan, tapi ini kita lewat Bermi turun Baderan. Nah, singkat cerita gue pesan tiket dan sampailah gue di stasiun Malang. Kok kenapa sih gitu? Gue turun di stasiun Malang. Biasanya kalau ke Gunung Argopuro turun stasiun Surabaya kan gitu. Nah, di stasiun Malang ini gue bersilaturahmi lah kepada salah satu organisasi pencinta alam di situ sambil nunggu jemputan Yuda nih. Oke. Nah, singkat cerita lagi, Yuda sudah jemput gua dan kita mulai bergerak dari Malang menuju ke rumah Yuda dulu saat itu. Di rumah Yuda ini gue mempersiapkan perbekalan ya, terutama Argopuro itu kan 5 hari 4 malam gitu. Jadi perbekalan logistik nih benar-benar prepare gitu. Nah, akan tetapi di situ gue lebihkan logistik 1 hari kemudian. Jadi gue bawa 6 hari logistik gitu kan. Biar aman ya? Biar aman aja gitu. Nah, singkat cerita sudah kita packing, kita belanja, kita mulai bergerak ke base camp Pak Arifin di daerah Bermi. Sampai di Bermi, ternyata ada rombongan. Yud, kita ada barang nggak nih gitu kan. Mana Bang? Tuh lo lihat tuh. Ternyata bener Bang, itu rombongan banyak. Akan tapi pas gue lihat, itu rombongan pendaki itu keadaannya udah kotor tuh. Berarti kan dia abis turun gunung dong gitu. Kayaknya kagak deh. Ini abis turun gunung Yud, gue bilang. Coba deh samperin. Dan bener, itu abis turun gunung. Itu dia sampai sewa 1 truk tuh saking banyaknya rombongan pendaki. Sehingga cerita udah mulailah, udah sekitar malam saat itu. Kita tidak memaksakan untuk hari itu juga untuk bergerak gitu. Saat itu malam di base camp Arifin gue berunding sama Yuda. Yud, ini kita lawan arah nih.
lawan arah gimana emang maksudnya? Biasanya kalau naik Argopuro, naik Baderan, turun Bermi. Nah, kita naik Bermi, turun Baderan. Dan cuma 2 orang loh. Gue sama lo doang nih. Lo pede gak? Gitu. Gue pede, Mang. Dan Yuda ini memang salah satu ada background gitu, background pencinta alam lah gitu. Nah, saat itu gue memastikan bahwa kita bener gak gitu. Kita bener gak? Kita yakin gak gitu. Dan ternyata kita sepakat, kita yakin yang akan mulai bergerak kembali di keesokan paginya. Dan ternyata setelah jam 9 malam saat itu ada kegaduhan nih di luar nih, Bang. Kayak kerumunan orang gitu yang habis turun dari mobil. Nah, pada saat itu tuh mang, kayaknya orang mau naik dah. Kagak Yud, tuh mah orang baru turun gunung. Jam 9 malam mana ada orang baru naik gitu kan. Dan ternyata orang asli dari Malang yang pengen naik Gunung Argopuro melewati Bermi juga. Oh. Di situ kita seneng. Alhamdulillah kan Yud, kalau kita niat baik, kalau kita benar positif, kita pasti ada aja jalan keluarnya gitu. Dia sekitar ada 20 orang ada tuh Bang. Dia jadi sewa elf gitu. Kita berunding bahwa ini kita berarti 2 tim ya. Tim gua kecil gitu 2 orang dan tim rombongan Malang. Kita sepakatin bahwa 2 tim ini menjadi 1 tim gitu. Bareng Yang dimana pembagian tugas. Siapa leadernya, siapa sweepernya, dan siapa lain sebagainya. Dan memang rombongan Malang ini ada salah satunya yang pernah melakukan pendakian ke Argopuro gitu. Jadi kita aman gitu. Dan situ gue ditunjuk sebagai sweeper gitu. Singkat cerita lagi, jam 2 pagi ada lagi datang pendaki Bang. Dari Tangerang menggunakan sepeda motor berdua. Jadi kita makin senang lagi kan. Makin rame. Alhamdulillah, nih 3 tim nih tetap kita walaupun 3 tim, kita 1 tim ya. Sepakat. Tidak ada kata tinggal-ninggalin. Tidak ada kata gini-gini, ya udah. Nah, barulah tiba subuh ya. Subuh kita mulai bangunin tuh semua anggota gitu kan. Untuk yuk kita packing ulang nih. Kita udah banyak anggota dan kita bergerak dari base camp Pak Arifin itu ke Danau Taman Hidup dulu. Karena dibalik nih, gitu kan. Biasanya kalau di Baderan, Danau Taman Hidup tuh paling akhir, tapi kita paling awal atau bermalam saat itu. Nah, kita mulai bergerak itu dari pos base camp Pak Arifin jam 11 siang. Kok siang banget sih, gitu kan? Karena rombongannya banyak dan base camp Pak Arifin itu bisa dikatakan WC cuma 1 gitu, jadi bergantian tuh Bang. Oh, lu ke WC dulu? Iya kan, kita udah kelar gitu kan. Yang lainnya ada lagi, kita udah kelar ada lagi, jadi kita lambat di situ. Nah, kata yang sudah pernah naik Gunung Argopuro melalui Bermi, dari pos Pak Arifin menuju ke Danau Taman Hidup itu memerlukan waktu sekitar 5 jam. 5 jam. Nah, kita udah dapat info seperti itu, dan kita mulailah berdoa dan mulai pergerakan tuh. Disinilah bisa dikatakan awal mula kejadian lah gitu ya, kejadian yang bisa dikatakan di luar batas nalar gitu. Kita sampai di hutan karet itu sekitar jam 1 siang. Situ udah ada celetukan tuh dari rekan dari Malang itu bahwa kok kita bergerak 2 jam masih di hutan karet ya. Santai Bang, positive thinking gitu. Dan gak lama kemudian itu ada salah satu anggota dari Tangerang bahwa udah yuk kita bergerak kembali soalnya mau hujan bergerak kembali. Itu yang gue temuin atau yang gue lihat itu treknya bener-bener hutan karet terus. Seharusnya oke lah dari pegunungan bawah ke hutan karet, atas lagi kan beda lagi tuh vegetasinya, beda lagi. Tapi kok kenapa nih hutan karet terus yang gue temuin atau yang gue lihat nih? Ya sampai akhirnya menjelang lah singkat cerita tuh maghrib hujan mulai turun, break kata leadernya gitu, break dulu. Tenang pikiran, semua pakai jas hujan, kita berunding lagi. Kita udah bergerak nih dari jam 11 sampai jam 6. Udah di luar batas estimasi. Iya, estimasi 7 jam. Sedangkan pergerakan kita bisa dikatakan nggak dikit-dikit berhenti gitu. Lancar-lancar aja walaupun pelan kan gitu. Ini sepertinya nggak ada yang nggak beres gitu. Tapi dia ketika ngomong ada yang nggak beres tuh nggak cerita kok semua anggota ya, cuma gua dan leader dan sebagainya, cuma itu. Ini nggak ada yang beres Mang. Kita berdoa dulu semuanya. Berdoa kembali tuh Bang, di hutan karet itu tuh. Nah, itu selama perjalanan dari selepas maghrib menuju sampai akhirnya Danau Taman Hidup, banyak sekali gangguan dan saat itu gue belum merasakan.
yang merasakan itu adalah kawan gue, rekan gue si Yuda. Bahwa, Bang, kanan lo, kanan gue apaan? Kan hutan karet, kagak Bang, kanan lo, cepet gitu. Nah gue bergerak tuh, Yud, santai. Jadi posisi gue di belakang, Yuda depan. Bang, kanan lo, cepet. Ini nggak tahu kenapa ya. Dalam perasaan ketika Yuda mengatakan kayak gitu, gue masih berpikir positive thinking gitu. Nggak berbau hal-hal gaib lah gitu. Mistis. Sugesti, nggak Yud, lo capek, sugesti lo. Dia bergerak kembali. Sampai akhirnya kita kepisah menjadi 3 tim. Dalam rombongan itu ada tim pertama, kedua, dan tim ketiga. Dan gue berada di tim ketiga. Perjalanan setelah pas maghrib menuju Danau Taman Hidup itu benar-benar sangat melelahkan ya. Karena gue masih biasa berpikir positif bahwa kita berebut oksigen kan gitu. Jadi susah untuk bernapas. Sampai akhirnya selepas Yuda mengatakan cepet. Dan ternyata depannya itu udah Danau Taman Hidup. Dan sampai tuh jam 9 malam. 9 malam? Di Danau Taman Hidup. Tuh anak-anak, alhamdulillah, pada sujud semua, alhamdulillah, ya Allah, gitu kan. Situlah gue mulai memilih tempat untuk mendirikan tenda kan. Gak tau kenapa tiba-tiba gue mengarah ke arah pendopo dari Danau Taman Hidup itu. Yang itu, yang rumah kecil itu ya, rumah kecil. Dia, lo tunggu sini ya, gue mau nyari tempat. Gue berjalan tuh Bang, untuk nyari lapak ya, nyari lapak tenda gitu. Gue jalan ke arah pendopo. Yang gue lihat, itu ada tempat camp. Hah? Di Danau Taman itu tempat camp, danau airnya. Tempat camp? Oh, merinding gue tuh. Widih. Maksudnya tempat camp tuh kayak ada tenda. Bukan air, Makanya gue samperin tempat itu karena itu tenda banyak. Mesti di situ. Di atas air itu? Tapi yang gue lihat tuh bukan air Bang. Apa? Seperti kayak layaknya rumput tanah, gitu. Betul, rumput. Sampai akhirnya, Mang, lo kemana Mang, kemana? Dan yang sumber suara itu, si Yuda ya, itu Danau Taman Hidupnya gitu. Jadi yang tempat campnya itu jadi danau, yang danaunya jadi tempat camp. Langsung dikejar sama si Yuda, tarik, gue sampai jatuh kan. Oh gila, sampai gue jatuh itu, brek. Istighfar. Itu posisinya kaki gue tuh sampai basah. Maksudnya apa? Maksudnya gue tuh udah nginjek. Lu udah nginjek airnya. Istighfar Mang. Iya Yud, gue istighfar. Gue sholawat, barulah kita bergerak ke tempat camp yang seperti sebenarnya gitu ya. Kita masang tenda dan kebetulan gue bawa tenda isi 2 orang kan. Emang pertama rencana gue cuma sama Yuda nih. Gue memilih spot tenda itu di sebelah kiri. Jadi kiri gue tuh nggak ada tenda lain nih. Nah, tim yang lain itu bikin bundaran tapi nggak bundaran full. Jadi kayak letter U. Yang kedepannya itu adalah Danau Taman Hidup. Nah, kita bermalam di situ seperti biasa, bongkar nesting, masak dan lain sebagainya. Kita ngopi gitu kan. Untuk evaluasi juga bahwa kok bisa lama gitu. Ya situ masih gue bilang kita bener-bener capek gitu. Dan itu yang gue ke arah Danau Taman Hidup itu, yang lihat cuma Yuda. Yang lain tuh emang masih mendirikan tenda gitu. Berunding lah kita ke dalam tenda. Lo kenapa sih Mang? Ke arah sono gitu. Iya Yud, gue ngelihat ke Danau Taman Hidup itu adalah area yang banyak tenda, makanya gue langsung lari ke arah sana. Justru yang lo teriak itu danau. Kok kenapa gue langsung cerita kejadian itu gitu kan? Jadi kalau gue setiap naik gunung ketika merasakan seperti itu, gue langsung cerita ke teman gue yang memang saling support gitu. Saling support. Jadi rekan gue juga tahu nih apa yang gue alamin dan apa harus ngapain gitu kan. Gak mau lo salah gitu, lo harus istighfar yang banyak ya, sholawat. Iya Yud, ayo sholat dulu di luar. Sholat seperti biasa. Sampai akhirnya ada rombongan yang dari Badan datang, dan itu kedatangan atau kehadiran rombongan itu membuat suasana jadi banyak ketawa. Jadi enak lagi. Gitu kan, jadi enak lagi. Dan ketika rombongan itu baru datang dan ketawa-ketawa gitu kan, kabut tetap pekat banget Bang. Kalau kabut biasanya kan putih, ini hitam, bener-bener hitam. Sampai pendopo itu nggak kelihatan dari depan gue. Di situ gue berpikir,
mitosnya kalau kita membuat kegaduhan di Danau Taman Hidup, turun kabut menyelimuti danau itu. Dan emang bener, jadi kayak ada skat antara Danau Taman Hidup ke area camp kita. Kabutnya nggak ke area camp kita. Jadi bener-bener tep. Akhirnya kita beristirahat bermalam. Yang kejadian itu cuma gue sama Yuda, gue keep, nggak gue sounding ke rekan yang lain. Tibalah pagi. Jam 7, seperti biasa, masak, aktivitas seperti biasa. Dan mulai bergerak kembali adalah jam 11 siang. Tujuan dari Danau Taman Hidup itu berarti kita harus sampai di Sabana Lonceng atau enggak Rawa Embik yang harus melewati Puncak Argopuro dulu kan gitu. Nah, setelah briefing lagi kita nggak boleh jauh-jauh ya timnya. Boleh jauh-jauh tapi dalam satu timnya itu ada yang ngepalain gitu. Oke. Kepisahlah lagi dari itu tuh 3 rombongan. Gue rombongan terakhir dan ketika kita mulai bergerak ya, berarti kita melewati hutan lumut dulu. Hutan lumut. Nah, kita bergerak ke hutan lumut dari Danau Taman Hidup tuh. Bergerak aman-aman aja sampai akhirnya ada batas Sabang 3 nih. Kita mulai linglung, nggak tahu kenapa linglung semua tuh. Ini kanan apa kiri ya? Kanan apa kiri ya? Gue kiri, lo kanan nih. Gue lurus. Yaudah timerin 3 menit lo nggak lihat jalur pendakian, lo balik lagi ke sini. Kalau lo ngeliat jalur pendakian, lo tahan situ, lo priwitin. Kira ada beberapa 2 rombongan datang ke titik lokasi awal itu. Berarti nggak ada tuh? Nggak ada. Yang satu, trit, oh situ tuh jalurnya. Terabas lah kita. Masih aman aja jalur pendakian. Sampai akhirnya, kok lama-lama jalur ini agak menyempit, sampai akhirnya tuh rawa. Nah, ketika gue berjalan di rawa itu, batas atau pas gue ngelangkah, kaki gue tuh tercelup sampai 20 cm ke dalam. Dalam itu? Bisa dikatakan lumpur lah gitu, tapi keadaannya rawa. Ini salah, lo gimana sih? Tenang, gue bilang. Kita nggak boleh nyalain orang. Nggak boleh, kita harus berembuk, gue bilang. Saat itu, ada bayang-bayang sebelah kiri, tuh kok warna oranye gitu kan. Itu rombongan kita. Langsung kita terabas tuh bang. Kebetulan gue bawa Tramontina ya. Tramontina itu kayak golok, tapi mereka Tramontina. Gue bawa batin. Patokan kita itu ya warna siluet orange gitu bang. Gue buat batin dan bener itu rombongan kita yang kedua. Dia kaget bang ketika kita datang dari sela-sela itu. Wah bang, lo dari mana? Dia bilang. Gue salah jalan kayaknya, dia bilang. Lo pas pecahan 3, lo ambil ke mana? Gue ambil ke arah kanan. Jangan bang, lo harus salah kiri. Emang pertamanya rapat tapi lama-lama kebuka kok. Oh di situ gitu kan. Nah mulailah, itu berarti belum sampai di hutan lumut. Belum. Itu jam 2 siang, itu lama banget. Nah bergerak. Setelah gue ketemu tim kedua ya. Nah tiba-tiba sekitar pukul jam 4 sore, hujan itu datang lagi bang. Itu kita belum masuk hutan lumut. Hujan datang berat. Kita pakai jas hujan semua. Kita pergerakan mulai lambat. Karena mungkin pakaian kita terkena air kan, jadi agak berat sedikit. Kita mulai bergerak kembali. Sampai akhirnya ketemu maghrib lagi. Ini nggak sesuai nih. Ketemu maghrib itu lu belum masuk hutan lumut. Ini nggak sesuai perkiraan. Sini Ham. Kebetulan Ilham yang pernah melakukan pendakian. Pernah ke situ di Argopuro. Jam berapa sekarang? Jam 6. Estimasi jam berapa? Paling lama jam 6 tuh kita udah sampai di Sabana Lonceng minimal. Dibilang gitu. Ini ada hal aneh nih. Udahlah, kita doa lagi saat itu. Barulah kita memasuki trek yang landai. Sekitar panjangnya itu 3 meter. Kan kirinya pohon, tapi agak samar hijau. Di batangnya tuh hijau-hijau gitu. Break. Itu kayaknya gue nyariin headlamp yang jarak jauh. Ini hutan lumut dah, gue bilang. Situ syukur semua bang, hutan lumut. Akan tetapi kan hutan lumut ini kan panjang. Treknya landai tapi panjang. Nah sampai akhirnya hujan itu makin deras sekitar jam 9 malam nih. Itu di hari kedua, jam 9 malam. Bang, lo juga harus jadi leader deh. Karena lo juga harus nguatin pendapat gue, dia bilang. Oke bang, kita break dulu semuanya.
cek dulu deh, perbekalannya cukup nggak? Dicek keluarin, cukup bang, dia bilang. Oke, ini kita nggak bisa untuk lanjutin perjalanan nih, ini udah tengah malam banget. Kita masih butuh spare 3 hari lagi. Nah, gue berpendapat bahwa kita harus buka tempat camp emergency, dia bilang gitu. Yaudah bang, kalau emang itu keputusan lo, yaudah kita ikut untuk kebaikan dan keamanan bersama kan gitu. Langsung gue keluarin tramontina, gue buat babatin tuh bang area camp itu. Buat bikin ini space Buat tenda ya. Sebenarnya ini nggak boleh juga kecuali emergency ya. Gue buka seperti biasa, tenda gue berada di sisi sebelah kanan, tapi yang kanan gue tuh udah nggak ada, nggak ada tenda lagi ya maksudnya. Yang lain itu sebelah kiri dan depan-depanan gitu. Jadi kita nggak menghalangi trek, nggak. Kita agak melipir ke kanan kiri trek gitu. Di situ udah mulai makan gitu kan, masak, ngopi dan sebagainya. Tibalah jam 11 malam, yuk istirahat. Besok 3 hari lagi nih kita. Oke mah, masuk ke tenda. Posisi gue ada sebelah kiri, Yuda sebelah kanan. Nah, kita tidur itu kan kuping kita sangat dekat sama tanah ya. Soalnya kita pakai matras kan. Nah, nggak tahu kenapa di kuping kanan gue ini kayak ada semacam suara hentakan kaki, tapi nggak beriringan. Seperti sekiranya 2-3 atau 4 orang kelompok kecil. Tapi kok nih suaranya makin gue perhatiin, makin gue dengerin, gerbek, 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 gerbek. Gue masih, ya Allah, apa lagi nih? Gitu. Dari sisi belah kanan, di belakang tenda, depan tenda, kanan lagi. Biasanya kan bisa dikatakan, misalkan itu pendaki, ada omongan-omongan atau cerita-cerita lain. Ya cuman kaki doang. Kaki aja, dan itu nggak beriringan, makanya gerbek, 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 gerbek. Langsung gue senggol gitu, Yud, bangun Yud, bangun. Kenapa bang? Bangun, bangun, bangun. Barulah dia bangun, buka sleeping bag. Kenapa sih bang? Kalau dengar gak? Dengar apaan? Diam. Bruk, makin kencang banget, itu di belakang tenda. Tiba-tiba gitu, boom. Dan langsung tuh grek 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 grek. Yang tadi tiba-tiba suaranya gerbek-gerbek, ketika gue bangun suara sekali deg, terus beriringan brek 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 brek, seperti kelompok kecil sekitar 4 orang 5 orang. Udah bang, istighfar. Langsung gue pakai headset bang, pakai headset, nyalain HP, tidur. Udah gue paksain ada apaan juga tidur. Nah, itu di hari kedua udah mulai ada kejanggalan seperti itu. Ya, tibalah pagi nih di hari ketiga berarti. Di situ tampak dari muka rombongan Malang lah, Tangerang, itu enjoy aja tuh. Seakan-akan tidak ada hal-hal terjadi di luar batas nalar tuh. Enjoy, ketawa-ketawa. Yang mukanya kusyuk cuma gue masih Yuda. Karena udah 2 hari itu bisa dikatakan udah terjadi kejanggalan gitu. Ya udah kita keep gitu ya, kita nggak boleh sounding kayak yang lain, kita berdua aja, kita saling nguatin. Oke mas. Nah, jam 11 siang kita mulai bergerak kembali. Nah, treknya itu udah mulai agak naik ya, kita mulai agak yang dihadapin sekitar 30 derajat atau 40 derajat, kita mulai naik, kita udah memasuki ke pegunungan Hyang. Sampai akhirnya kita sampai lah di puncak Hyang, pegunungan Hyang baru puncak Hyang gitu. Di situ aman-aman aja, rasa capek juga masih dalam batas wajar. Jam 4 kita bergerak ke puncak Argopuro. Dari jam 4 ke jam 5 kita masuk ke Argopuro. Jam 5:30 kita mulai turun ke Sabana Lonceng. Itu belum terjadi apa-apa. Nih, Sabana Lonceng ini kita kepisah nih bang, 3 tim. Ada yang memutuskan untuk ke puncak Rengganis dulu, untuk menikmati sunset. Ada yang memutuskan untuk nunggu dari tim Rengganis di Sabana Lonceng. Dan gue termasuk, gue lanjut ke Rawa Embik untuk membangun tenda. Dia bilang, gimana sepakat semua ya? Yang di Sabana Lonceng, tungguin yang dari Rengganis. Gue bersama 5 orang ini mulai bergerak ke Rawa Embik. Dia bilang, oh yaudah bang kalau gitu, sampai ketemu di sono ya, gitu kan. Nah, berjalanlah kita selepas maghrib ya, dari Sabana Lonceng menuju ke Rawa Embik. Dalam perjalanan dari Sabana Lonceng menuju Rawa Embik, posisi gue tuh berada di barisan ketiga. Di belakang ini ada anak Tangerang dan belakang lagi ada kawan gue si Yuda. Jalan itu di Sabana ya, Sabana kanan kirinya tuh kita berada di sebuah lembahan. Nah, tiba-tiba nih bang, dari arah sebelah kanan, yang itu puncak Rengganis, ada suara kayak
cewek ketawa tapi merintih. Jadi kayak gue dengar saat itu, tapi gue memastikan mungkin itu temen tim gue yang pertama udah nyampe ketawa-ketawa kan gitu. Nggak lama kemudian si orang Tangerang namanya Kodok terjungkal ke depan kayak jatuh ngelinding ke depan bang. Berarti kan saking gedenya tuh dorongan dari belakang sampai kira, woi Jod lo jangan dorong gue dong. Langsung kita berhenti, kita samperin, tarik mundur. Lo kenapa dok? Yaudah nih dorong gue. Apaan sih gue gak kedorong lo? Itu kejadiannya ketika suara itu muncul. Suara itu lama munculnya apa? Cuman gitu dong. Terus bang berlanjut. Sampai kira ketika gue bilang itu mungkin temen tim kedua, tim pertama Karengganis. Setelah gue dengar itu gue berjalan, baru si Kodok ini terjungkal ke depan. Itu ngeberunding. Nah, ketika gue berunding, lo kenapa dok? Ada yang dorong bang. Oh iya Yuda, colek Yuda gini. Iya gue dok yang dorong, dia bilang gitu. Jadi untuk meminimalisir gitu kan sugesti kita. Dia gue kesandung, dia bilang. Oh ya udah, kita bergerak kembali. Nggak lama kemudian, si Yuda sebelah kiri dengar bang suara itu. Tapi Yuda nimpalinnya ketika ada suara Yuda ada yang ngetawain tuh. Langsung si Kodok kembali lagi bang terjungkal ke depan. Jadi kok terjungkal ke depan tuh. Langsung kan saat itu juga gue tarik mundur lagi, gue samperin Kodok, santai dok, santai. Baru situ Kodok bilang, ada yang ngetawain ya tadi ya. Mungkin ini yang dorongan pertama bukan dari lo deh Yud. Kita mulai menguatkan satu sama lain, dan gue tanya si Ilham, Ham, masih lama nggak sih ke Rawembik? Bentar lagi sih bang, seharusnya bentar lagi, sekitar 2 jam bang. Ya udah, kita bergerak, doa dulu ya kembali. Doa. Sekarang kita rolling nih bang. Gue berada di posisi belakang, Kodok lo tengah, Yud depan. Gue masih belakang. Nah saat itu udah mulai gerimis ya, gue pakai raincoat atasannya aja. Gue jalan, gue mandeng gue tuh nggak kanan nggak kiri, fokus ke trek. Tiba-tiba ya, ketika gue jalan selepas gue berdoa, itu kayak raincoat gue ada yang narik. Sekarang nggak boleh jalan. Gue jalan lagi, ini apaan sih? Gue nggak ngeliat itu perjalanan si Yuda tuh udah mulai agak jauh sekitar 5 meter ya. Gini lagi. Jadi apa ya? Kayak gue tuh nggak boleh ninggalin tempat itu. Dan itu nyata, raincoat itu beneran ketarik. Gue saat itu gue langsung bersolawat Nabi gitu dan membaca doa. Tapi itu nggak nyangkut di ranting atau gimana kan? Nggak ada. Bener-bener kayak ketarik aja bang, kayak ada orang narik. Nah, gue sholat Nabi, udah berdoa, alhamdulillah lepas sendiri gitu. Jadi pas gue dorong gini, saat itu gue berpikir mungkin ini Kodok kayak gini kali. Gak boleh jalan terus dia ngelawan, akhirnya ngejungkal. Mungkin seperti itu. Selepas 1 jam setelah kondisi di mana Kodok itu terjungkal, di mana gue ditarik, alhamdulillah kita nemuin yang namanya pos Rawembik. Pas nyampe di Rawembik, kita tuh seneng banget, Bang. Alhamdulillah ya Allah gitu kan. Dan dari Samar itu ada 2 tenda. Pas gue deketin ternyata tendanya model trap tent gitu ya. Jadi satu orang. Ternyata ada bapak-bapak di dalam tenda itu. Assalamualaikum gitu kan. Waalaikumsalam mas. Keluar bapak. Dan di bapak itu kaget. Loh mas, naik dari mana kamu? Saya dari Bermi pak. Turun Baderan. Oh, kirain saya dari Baderan. Kan nggak mungkin kalau dari Baderan masnya nongol dari sana. Enggak pak, saya dari Bermi. Berapa orang mas? Berlima aja. Enggak pak, di belakang ada lagi, ada yang Rengganis. Gue informasiin secara singkat gitu kan. Sampai akhirnya gue bikin tenda di samping tenda bapak itu. Nah, jadi tenda terapen baru tenda gue nih. Dan bawahnya itu baru cekukan untuk saluran air sungai kecil. Nah, kirain gue ketika teman-teman 2 tim ini datang, itu bikin tendanya samping gue gitu loh bang. Ngebulet gitu. Ternyata enggak. Dia bikin tenda di area samping kirinya tenda bapak-bapak itu. Kiri lagi ngeplong nih, sebelah kanan gue udah nggak ada tenda lagi.
Nah, udahlah. Gue panggil dia, "Yud, baju lo masukin sini ya. Semuanya kita masak air aja buat air hangat nih buat teman-teman." Masak air selepas 2 jam barulah tiba nih rombongan. Dua rombongan itu ya, tiba. Dari puncak itu. Betul. Gue tanya, "Oh, lama banget sih?" Gitu kan. "Lo udah lama ya nyampe sini?" Kata si rombongan itu. "Kagak bang, baru sekitar 2 jam. Gila, lo lama banget." Gitu. Situ kita keep, nggak ada omongan berbau-berbau seperti itu. Tibalah malam nih. Jam 11 malam, memutuskan gue deh masuk ke dalam tenda. Si Yuda ini masih ngopi-ngopi depan tenda yang anak Malang itu. "Yud, gue tidur duluan ya." "Ya udah Mang, tidur duluan. SB gue jangan lo gelar ya, nanti SB gue dingin." Iya. Ya udah, gue masuk dalam tenda. Posisi gue sebelah kanan sekarang. Sebelah kiri itu kosong. Nah, pas saat ini gue tidur terlelap, Bang. Tidur terlelap sampai akhirnya ada bunyi resleting. Seret. Dibuka tenda. "Yud. Yud. Ah, lo gila," gue bilang, "udah tidur," gitu kan. Baru resleting keduanya, seret, yang bagian dalam tenda ya. Seperti biasa kayak layaknya pakai SB, bunyi kan seret. Itu posisi gue madep kanan, tapi gue tutup gini. Jadi lu nggak tahu kan? Nggak tahu karena kan dingin banget saat itu. Nah, udah terlelap gitu kan. Sekitar jam 1 malam nih Bang, dini hari ya, jam 1 malam dini hari. Kaki gue nih ya, ada yang ngegaruk gini nih. "Yud, kuku lo panjang banget," gitu nih. "Ngorok lagi lo." Gue kan nanya. Langsung gue giniin Bang. Tuh. "Bego lo, anin apa, nakut-nakutin gue aja lo," gitu kan. Itu emang bisa dikatakan itu ketika gue gini Bang, itu benar-benar kayak ada orang. Jadi kan posisi gue kanan gitu ya. Iya. Gue kan nyenggol gini. Iya, "Ah, lo gini kan. nakut-nakutin gue aja." Sampai akhirnya jam 3 malam itu suara ini itu makin ngebas. Kayak. Berarti kan tuh suara napas Bang. Gue mikir, nih Yuda apa ya? Bukan nih. Tapi ketika gue senggol, akhirnya gue ngerasa kepo kan. Yuda ini mah. Ya udah, mungkin Yuda kecapean. Jadi suara napasnya tuh sangat bergema gitu kan. Nah, tibalah subuh jam 5, matahari udah mulai agak sedikit masuk tuh. Dan gue keluar tenda itu Yuda udah nggak ada nih. Udah nggak ada. Nah, dan ternyata SB-nya kayak bekas dipakai gitu Bang. Gue buka tenda, Yuda nih emang bukannya bangun tutup tenda lagi kayak malah masih kebuka gitu. Jadi kan gue dingin ya. Kayak semalam itu dibuka. Itu Belum ditutup. tutup. Langsung lah gue keluarin kaki di luar tenda Bang. Minum air putih, ngerokok dulu. Kok kaki gue ada bekas? Apa ya? Yang semalam itu. Semalam itu. Kok cuma ada 3? Harusnya pakai tangan Yuda, itu kan 5 gini. Iya. Ini 3. Situ langsung lah. Sialan Yuda nih emang. Samperin tuh si Yuda. Ngomong, "Lo gila, tidur pakai garuk-garuk kaki gue, kalau masuk aja dong." "Apaan sih lo bego?" dia bilang. "Lo gue panggilin, lo udah masuk Yud. Cuma hang lo, napas lo juga gemak lagi. Sampai gue nggak bisa tidur." Jatuh tuh Yuda tuh kaget Bang. "Apaan sih Bang? Lo ngomong apaan?" Ditarik tuh gue. "Lo ngomong apaan sih?" "Ini lo garuk kaki gue ini 3. Gue bilang. "Mang, gue tuh tidur bukan di tenda lo. Gue tidur tuh tenda Malang, Mang. Datang lah si Aldo. Kenapa bre? Ini si Yuda malam tidur garuk-garuk kaki gue. Mana napasnya ngebas lagi, gue nggak bisa tidur. Pas malam tenda nggak ditutup." Mang, Yuda sekali lagi Aldo negesin Yuda tuh tidur sama gue di tenda gue. Barulah situ gue keep Bang. Bahwasanya ini emang ada kejadian yang nggak beres nih, gitu kan. Berarti gue semalam tidur sama siapa? Yang ngegaruk kaki gue tuh siapa? Yang gue ajak ngobrol tuh siapa? Yang buka tenda itu siapa? Ya udahlah, gue keep saat itu dan sampai akhirnya kita jam 11 siang mulai bergerak kembali.
Berarti tujuan gua atau tujuan tim yang lain itu adalah Cikasur. Kita kebagi lagi nih bang, rombongan. Ada rombongan pertama, rombongan kedua, dan rombongan terakhir itu memang bisa dikatakan orang yang sudah mempunyai pengalaman di rombongan Malang itu. Nah, jadi dia nge-backup temennya yang di depan gitu. Emang kita santai aja udah. Ya udah Dok, gue bilang. Baru gue bergerak tuh jam 12 siang. Spare 1 jam. Setelah rombongan pertama ya. Kita berlima nih bang. Gue, Aldo, Dika, Yuda, sama panggilannya satu lagi kiper panggilannya. Kita bergerak Rawembik ke, berarti menuju ke Cisentor dulu ya, sebelum ke akhirnya Cikasur. Itu jalannya landai, agak turun, masuk hutan, keluar lagi, masuk hutan, keluar lagi gitu. Sabana, dan ketika jam 2 siang nih, kita belum menuju Cisentor. Itu kan masih dalam batas normal ya, 2 jam ya wajar belum sampai di Cisentor gitu. Itu kita melewati pohon tumbang kayak gini. Posisi gue berada di urutan keempat. Aldo ini urutan ketiga. Depannya Yuda, baru kiper, baru si Dika gitu. Nah, ketika melewati pohon tumbang itu, si Dika ini kaget bang. Awas tuh ada ular kobra gitu. Sama si kiper juga, oh iya bang, lari. Si Aldo, apaan sih ular kobra? Diambil. Ini mah bulu merak hitam ini bang. Serius loh, kita semua apa ya, sangat bisa dikatakan nggak percaya gitu bang. Yang dilihat Dika itu ular kobra, yang dilihat Aldo malah bulu merak hitam, gede, bagus banget, kayak seakan-akan itu baru. Masih Aldo taruh di ransel. Kita mulai bergerak kembali nih. Dok, jangan dibawa bego. Apa-apa. Katanya sih kalau yang nemuin bulu merak hitam ini asli dari Kalimantan. Gue kan orang Kalimantan bang. Gue percayakan hal itu. Ya udah saat itu, udahlah. Itu urusan dia kan gitu. Jalan lagi kita sampai akhirnya kita sampai di Cisentor. Nah di Cisentor ini ketemu sama tim yang pertama. Udah lo gerak lagi ya ke arah Cikasur, tunggu Cikasur ya, bermalam di situ. Oh, iya bang, iya. Nah, selepas sekitar jam 4 sore, itu datang nih bang, rombongan dari Baderan turun. Berarti kan arah, karena Cisentor posnya gini ya, diapit oleh 2 bukit, Cisentor di tengah. Oke. Dia turun, ada sekitar 4 orang turun, nyamperin kita lagi masak kopi gitu. Pak, ngopi dulu pak. Iya mas, saya juga mau ngopi dulu. Ngopi, dia ngerokok, cerita-cerita singkat. Sampai akhirnya jam 5 itu dia mulai bergerak ke arah Rawembik gitu. Dok, gimana dok? Jam 5? Ntar aja, nanggung. Sebat lagi. Nah, selang beberapa menit, datang lagi bang dari atas. Ibu-ibu sendiri. Loh, bu sendiri? Iya mas, itu rombongan saya yang di depan. Oh, bapak-bapak itu ya bu ya? Iya mas. Jauh bu, sekitar 20 menit yang lalu loh bapak-bapak itu bergerak gitu kan. Dan kita kalau ke Argopuro kan walaupun jarak 20 menit, itu udah jauh bang. Iya. Soalnya kan datar gitu kan. Udah jauh bu, ibu ngopi aja dulu bu, ngopi, ngeteh. Enggak mas, makasih. Saya mau nyusul tim saya dulu. Hati-hati ibu ya. Iya mas, makasih. Duluan ya. Bergerak. Selang 15 menit dari ibu ini pamit. Jadi posisi gue itu di depan arah Cisentor, posisinya ngebelakangin ya. Si Dika madep arah pos Cisentor. Tiba-tiba sekitar 15 menit itu bang, nongol lagi nih ibu dari belakang Cisentor. Dika langsung, loh bu, kok ibu lewat situ? Iya mas, saya muter tadi, diputerin. Ini lagi gua. Saya tadi ngeliat cabang mas 2. Ada yang kanan, ada yang kiri. Saya ambil kiri mas. Ternyata muter di belakang Cisentor. Udah bu, ibu istirahat dulu sini ya. Ibu istirahat. Saya bikinin teh, nanti saya antar sampai batas cabang itu. Ya udah, si ibu itu mau gitu, kita bikinin teh, ibu istirahat dulu, bikin teh. Akhirnya gue yang nganterin ke batas cabang itu bang. Bu, yuk sebelum waktu malam nih, saya antar bu ke arah batas cabang itu. Gue antar tuh bang, gue antar. Nah, sampailah di batas cabang itu, bu, ibu ikutin jalur ini aja, ibu ambil kanan aja, jangan ambil kiri. Ya mas, makasih ya, keluarin lah depek. Berharap ada ngeluarin headlamp dia. Pas dibuka, headlampnya ternyata nggak ada.
headlamp itu dibawa sama rombongan pertama, Bang. Akhirnya gue nggak mau ngambil keputusan, gue ngambil resiko ibu itu. Ya udah Bu, ibu bermalam aja ya di Cisentor, gue bilang. Karena kalau ibu lanjutin nggak ada headlamp percuma. Gue juga misal ngasih headlamp, gue juga nggak ada, gitu kan. Jadi kita prepare aja. Ya Bu ya, mau ya Bu ya? Ya Mas nggak apa. Gue tarik mundur ibu itu. Nah, kita berlima saat itu ya. Si Yuda sama si Kiper gue tugasin untuk nginfoin ke tim pertama bahwasanya gue bertiga ini bermalam di Cisentor karena ada ibu-ibu ini nih. Gitu. Yud, Kiper, gue bilang, lo infoin ya ke tim pertama nih yang Cikasur bahwa gue bertiga bermalam di Cisentor. Di berjalan, udah tuh ibu-ibu tuh, gue nggak sempat kenalan itu Bang, namanya siapa. Ibu-ibu istirahatnya Bu ya. Kebetulan si Aldo ini bawa tenda juga, ransel yang kapasitas 4 orang. Tenda gue dibawa masih Yuda, Yud nih, lu duluan. Ya. Nah, itu kita bikin api unggun dulu Bang. Jadi posisi tempat tendanya itu berada depan persis pos Cisentor. Sekitar jam 8 malam, dari atas nih manggil-manggil ada suara nih Bang. Ibu Rane, Ibu Rane, Ibu Rane. Kita kan selalu, ngapain sih malam-malam manggil-manggil nama? Bukannya malam-malam bermalam aja gitu kan. Ibu Rane. Agak lari suaranya kruk. Barulah sampai di tempat api unggun itu. Mas, maaf Mas. Loh, Pak, Bapak yang tadi ya? Iya Mas. Maaf Mas, mau nanya, lihat Ibu Rani nggak? Kita kan lihat bertiga. Ibu Rani siapa Pak? Pakai depek merah, pakai jaket ini. Oh, itu Pak, ada di dalam tenda. Ternyata yang dimaksud itu si ibu itu. Barulah, Ibu Rani. Maaf ya Bu ya. Dibuka tuh tenda. Oh, sampean Mas. Ya Mas, saya disuruh bermalam dulu sini soalnya mau lanjutin juga nggak ada headlamp. Headlampnya kan dibawa sama Mas, dia bilang gitu. Ya udah, gue ajak itu 3 orang itu Bang ya untuk bermalam aja Bang di sini lagi. Jangan lanjutin Rawambik gitu kan. Tapi dia menolak Bang, bahwasanya di Rawambik itu temennya udah mendirikan tenda, dibikin makanan. Mohon maaf Mas ya, saya lanjut Mas ya, saya lanjut. Ya udah Pak, Bu, hati-hati ya Bu ya. Ingat Bu, percabangan itu Ibu ambil kanan ya, Pak. Ibu ambil kanan. Iya Mas, akhirnya dipamit. Jam 8 malam, gak mungkin gue untuk ke Cikasur kan. Gue bermalam dulu di Cisentor nih. Berarti sisa hanya 3 doang. 3 teman gue doang nih di Cisentor. Gak lama kemudian, selang 2 jam, yaitu jam 10, datang lagi nih dari atas. Center, ada 4 center. Tapi pas nyampe gue perhatiin, kok 5? Ternyata ada satu yang nggak pakai headlamp, gitu. Ada tuh nggak pakai headlamp. Nah, dia tuh bermalam juga Bang di posisi. Alhamdulillah gitu kan, ada barengannya juga. Jadi tenda gua sama tenda dia itu diapit oleh api unggun. Tanya-tanya, Mas dari mana? Dari Semarang Mas. Sampean berapa orang? 5 orang Mas. Oh, 5 orang. Udahlah. Dibikin tenda, biasa kan kita baru ketemu pendakian, Mas nih rokok, Mas nih makanan nih, gitu. Dikeluarin semua tuh Bang, telur asin, wah. Kebetulan saat itu kan habis Idul Fitri ya, jadi banyak makanan ringan gitu kan dibawa mereka. Ya udah kita makan kan, ditawarin, kita makan. Bila tenda, sekitar waktu menunjukkan jam 10:30, Mas, mohon pamit ya, saya tidur dulu bertiga, soalnya besok saya harus mulai bergerak kembali, gitu. Tidur nih kita bertiga. Dia juga suara dia udah sunyi sampai akhirnya mungkin dia tidur ya. Jam 12 ini ada suara dari tenda dia dari Semarang. Suara itu kayak orang muntah Bang. Kok gue risih gitu. Gue risih akan suara itu gitu kan. Yang pertama ganggu orang tidur gitu kan. Terus yang kedua kok temennya nggak ada yang bantuin gitu kan. Akhirnya gue inisiatif jam 12 itu gue buka tenda dia itu Bang. Gue buka dan ternyata yang lagi sakit itu keadaannya lagi duduk. Yang 4 orang itu tidur dan ternyata tuh tendanya nggak memenuhi kapasitas. Oh, dipaksain. Seharusnya yang sakit ini dapat tempat tidur, ini malah duduk. Bang, sakit Bang? Iya Mas, saya sakit. Sakit apa Bang gitu kan? Muntah-muntah mulu dari tadi. Barulah gue bawa ke tenda gue. Udah Bang, ke tenda gue aja, tenda gue. Bawa tuh Bang tenda gue. Keadaan dia gue gambarin pakai kaos lekbong, celana basket. Gue bawa tuh ke dalam tenda gue. Bang, pakai jaket ya. Gak bawa Bang gue jaket. Minimal ganti baju Bang.
ganti baju panjang atau ganti baju biasa. Gue nggak bawa bang baju. Celana deh bang, celana panjang bang. Gue cuma celana doang nih bang, celana basket doang. Gue bangun nih si Aldo, do, iya bang, nih do, lo punya celana lagi gak cadangan? Punya bang, ambil aja di ransel. Bang lo pakai ini ya, bang lo pakai kaos ini ya, bang lo pakai jaket ini ya, dipakai sama dia semua. Bang lo pakai sleeping bag ini ya, sleeping bag gue kasih dia bang. Ini bang, ini hangat kok. Berarti dia nggak bawa apa-apaan dong? Maksudnya perlengkapan? Perlengkapannya kan, berarti kan dari baju, kaos, jaketnya dia nggak bawa gitu. Tidurlah di samping gue nih bang, sebelah kanan. Gue berada di tengah. Nah, setelah pas dia masuk ke dalam tenda gue dan gue kasih semua perlengkapan hangat gitu kan, terlelap tuh dia, nggak ada muntah-muntah lagi. Oh, mungkinnya kedinginan kayak gitu kan. Nah, terlelap saat itu sekitar jam 2 pagi, gue inget banget. Gue yang paksain buat tidur, akhirnya tidur juga, tapi gue bangun lagi setengah 3. Itu gara-gara ada suara resleting depan tenda gue yang seakan-akan tuh dimainin. Jadi suara tuh kayak krek, krek, Oh, seret, seret. Apalagi, gue bilang kan apalagi ini, seret, seret. Sampai akhirnya gue diem-diem tuh bang. Gue bangun, gue buka bagian tenda dalam, gue lirik. Dan tuh bener, resleting tuh dimainin. sama? Nggak ada sosoknya. Tapi gerak? Gerak, seret. Dia nggak gerak ke atas tuh, ke atasnya tuh pelan ya, seret. Bentuknya cepet, seret, seret, seret. Sampai akhirnya gue risih, gue buka. Wah, dalam hati gue, sialan lo gitu kan, seret. Nggak ada akhirnya. Itu resleting, bagian resleting ya, gerak. Yang buat narik itu kan? Betul, dia gerak. Akhirnya gue dengan risih hal itu, gue buka bagian tenda dalam tuh bang. Gue buka bagian tenda dalam. Gue tidur gini, sambil gue lihat arah api unggun. Api unggunnya udah kecil ya, jadi agak ada bayangan lah, misalkan ada depan tenda itu. Gue perhatiin, kok ada kayak semacam bayangan orang ya, sekitar 2 atau 3 orang lah. Tapi kok dia nggak bersuara, posisi dia begini. Lagi di api itu begini? Ini. Mas, Mbak, dim. Mas, Bang, dim. Udahlah, gue pakai sepatu, nggak dengar kali gitu kan. Gue berinisiatif untuk keluar tenda tuh bang. Pas buka, seret, hilang, nggak ada itu. Bayangannya hilang. Sampai akhirnya, ketika gue buka itu, gue lihat api unggun itu nggak ada orang dan nggak ada bayang itu. Tiba-tiba nih bang, dari arah sekitar 30 meter dari jarak pandang gue, itu ngelihat sosok nenek-nenek. Tapi ngelihatnya itu nggak kayak kita gini ya 100% itu enggak. Kayak berbayang. Itu kali ya, oh pendaki gitu kan. Tapi kok bungkuk. Terus posisi di situ, tapi suara kayak di kuping gue nih. Mas, teman sampean sudah saya tandain. Gue kan saat itu gue diem, nggak tahu kenapa rasa takut itu hilang seketika. Tandain apaan gitu kan? Padahal dalam hati bang, tandain apaan? Teman gue yang mana? Temen yang sakit itu. Itu suara itu samping gue bang, kuping gue persis, tapi sosoknya itu Tapi di jauh. jauh di aliran Cisentor itu. Dan lu ngeliat sosok itu nggak jelas? Nggak jelas. Suara tuh bener-bener nyantang kayak kita ngebisikin orang tuh. Kayak gitu di samping kuping gue ini. Sampai akhirnya gue perhatiin lagi, teman sampean mau saya bawa ke alam saya. Terus dia hilang. Bayangan ketika hilang itu putih kemerah-merahan ya. Iya putih kemerah-merahan. Ketika dia ngomong, temen lo itu mau gue bawa ke alam gue. Putih kemerah-merahan. Langsung gue panik bang. Seret, gue tutup. Gue pakai headset, gue tidur saat itu. Gue mencoba untuk tidur kan. Nggak lama dia terbang, nggak lama gue tidur. Yang pendaki asal Semarang ini muntah-muntah. Gitu bang, kenapa bang? Bang, duduk bang, duduk kan akhirnya duduk. Gue pijitin belakangnya, bang. Baru di Kamaldo bangun nih. Dok, bantuin. Nah bang, nih.
Biasalah kita kasih obat-obat masuk angin, kita kasih ini, kasih hangat, tetap aja. Dan yang anehnya adalah ketika dia muntah, nggak ada objek makanan atau minuman yang dikeluarin dari mulutnya gitu. Kayak muntah angin gitu ya, gitu doang. Wah bang, kerokin ya gitu kan. Enggak bang, enggak. Gue nggak apa-apa kok. Dia minum air hangat. Mendingan bang, mendingan. Tidur lagi tuh dia. Dika juga tidur, Alu juga tidur. Nah, 3:30 nih ya. Si korban ini muntah-muntah lagi bang. Tapi diiringin dengan suara nenek-nenek. Jadi, itu suara nenek yang tadinya di depan mata gue. Berada di belakang posisi sensor. Oh my God. Itu gue denger sangat jelas bang. Sampai gue nyenggol Dika. Dik. Sampai sih lo? Dengerin Dik. Oh iya bang, iya. Langsung duduk tuh bang. Duduk semua kita bertiga. Gue liatin korban kan. Tuh kan Dik, bener gue bilang. Nah, selepas itu kita gitu bang. Ya ada yang nggak beres nih. Si ini. Kira-kira apa Dik ya? Udah kita paksain ya buat tidur. Tapi keadaan si A ini, nggak gue sebutin namanya, yang sakit pendaki asal Semarang. Si A ini sekarang kan terlelap, tapi kayak mata merem bang. Gitu. Terus bang. Tapi diiringin sama suara nenek di belakang. Jadi seakan-akan dia tuh, nenek itu seneng. Kayak ketawa, bisa ada katakan seperti itulah ya. Ketawa. Sampai akhirnya gue tidur dan gue dimimpikan sekitar subuh gitu kan. Kenapa gue bilang subuh? Karena pas gue bangun itu menunjukkan pukul jam 5. Okay. Dalam mimpi gue ini seperti ini, bang. Bahwa ketemu lagi tuh gue sama nenek itu. Karena dia bungkuk, muka dia nggak kelihatan, gitu kan. Dan di bagian badan itu kayak agak ada sinar putih, agak sinar putih. Assalamualaikum begitu kan. Kamu ngapain kesini? Saya sudah bilang, ini rumah saya. Kenapa kamu di depan rumah saya? Ingat, teman kamu udah saya tandain. Mau saya bawa ke alam saya. Gue bangun kan mas saat itu. Duh, ya Allah, jam 5. Ada yang nggak beres, gue bilang. Gue bangun, dik, bangun pagi. Gue nggak cerita saat itu ya. Pagi. Gue langsung buka tuh tenda gue samperin tuh tenda asal Semarang. Bang, bangun gitu. Bangun seret. Langsung gue marahin tuh bang, 4 orang pendaki itu. Lo gimana sih? Teman lo yang sakit, kagak lo bantuin. Kagak dapat tidur lagi, gue bilang kan. Dia dengan segala argumen dia bahwa ya dia tuh baik-baik aja gitu kan. Sampai akhirnya, bang, lo mau lanjut perjalanan ke arah Bermi? Iya bang. Gue pengen lihat dulu perbekalan lo semana. Dikeluarin tuh beras sekepal, mie 2, telur asin 4, sama astor makanan lebaran saat itu. Sorry bang ya, gue bukannya untuk bermaksud untuk menggurui atau apapun itu. Gue cuma pengen lo tuh nggak terjadi apa-apa gitu. Sekarang gini bang, lo dari sini ke Bermi butuh waktu berapa hari lagi? 3 hari. 3 hari lagi berarti makan berapa kali lagi? Gue ajak berpikir dulu bang dia. Minimal 6 kan? Pagi malam. Cukup gak nih? Buat lo berempat ya? Gak cukup sih bang. Gue kasih tuh. Bener lo lanjutin perjalanan? Iya bener bang. Gue kasih logistik ya. Kasih logistik. Tapi sorry bang, temen lo gue paksa gak boleh naik ke atas. Temen lo gue rescue ke arah bawah ke Cikasur. Karena kenapa? Kalau kita bergerak ke arah Cikasur, itu pertolongan lebih cepat. Iya, betul. Kalau lo maksain nih, temen lo ya, ke atas, mohon maaf, mendingan berlima, gue ajak ke bawah lagi. Dia dengan santainya mengatakan, yaudah bang, nitip teman gue ya. Situ saling dongkol tuh bang, gue di Kaldo. Sialan nih gitu kan, maksudnya dalam artian, kok bisa gitu? Temen nih yang sakit tinggalin, nitipin lah ya, sama orang gak kenal gitu kan. Yaudah bang, nitip ya teman gue ya. Kayak seakan-akan nitip anak gitu kan, nitip ya. Ini kan resiko di gunung, nyawa gitu kan, taruhan kan nyawa. Akhirnya dengan ini, packing, gue gerak, sorry bang ya. Gue rescue ke arah bawah. Tarik mundur lagi ke arah Cikasur.
Jadi kan sekalian gue lewat juga kan gitu. Gue bawa ranselnya dia depan belakang sambil ngendong dia gini kayak dituntun gitu bang. Setiap 5 langkah muntah. Setiap 5 langkah muntah. Tapi nggak ada makanan yang keluar dari mulut dia nih. Si angin-angin aja. Angin-angin aja. Pas dikasih makan pas paginya juga dia nggak mau. Bang makan bang ya. Nggak bang, gue nggak bisa. Minum bang ya. Nggak bang, ngemil bang ya. Nggak bang. Itu kita mulai bergerak dari Cisentor ke Cikasur itu sangat lama banget bang. Hampir sekitar 7 jam. Itu kan padahal itu tinggal turun gitu kan. Itu posisinya bener-bener bisa dikatakan capek, sangat luar biasa karena badan dia itu agak gendut. Jadi kita menopang badan dia, gue bawa depan belakang, si Aldo itu untuk duluan. Untuk informasiin yang dari Cikasur. Bahwa gue itu bisa dikatakan nge-rescue lah ya, nge-rescue atau nolongin pendaki asal Semarang gitu. Dan untuk infoin bahwa lo yang di Cikasur turun duluan nih buat panggil bantuan gitu kan. Nah, itu 7 jam sampai akhirnya kita sampai Cikasur jam 5 sore dan bener 2 rombongan ini yang Malang ini sudah mulai bergerak ke arah bawah. Jadi gue nggak nemu lagi tuh. Nemu. Ternyata udah diinstruksi sama si Aldo bahwa lo turun duluan sambil lo panggil bantuan ya. Gitu. Sampai Cikasur kita bikin tenda. Nah, ternyata di situ ada satu rombongan yang salah satunya adalah backgroundnya dokter bang. Gue bawa ya kan, dia salaman tuh, biasalah kenalan. Bahwa dia menjelaskan bahwa dirinya itu adalah dokter. Pas kebetulan dong, gue nolongin pendaki atau Semarang yang sakit. Pak, maaf pak, saya boleh minta tolong nggak? Tolong apa mas? Saya habis nolongin pendaki yang asal Semarang. Dia mengalami sakit pak. Boleh dicek dulu nggak pak? Oh iya mak, saya cek. Dia bawa bang alat teleskop, iya, terus obat-obatan tuh bawa sama dia, detak jantungnya. Dia sampai bingung, ini sakit apaan ya? Dia sampai bingung tuh bang. Dikasih obat ini, muntah beneran obatnya, bener-bener obat keluar. Kasih obat ini, muntah lagi obat itu. Sampai akhirnya dokter itu nyerah. Ketika dokter itu nyerah, selang 1 jam, keadaan membaik. Kenapa sih gue nggak langsung turun arah ke bawah gitu? Karena pas jam 8 malam itu keadaan korban itu mulai membaik, udah bisa makan, ngobrol, layaknya orang sehat. Ya, dia normal Betul. lagi. Nah, ketika saat malam itu dia mulai tidur, gue juga tidur, gitu kan. Jam 9 malam, gue keluar tenda untuk membuat api unggun. Dik, dingin dik, api unggun nih. Yaudah emang bikin api unggun, keluar lagi sama Dika. Api unggun aja, slow gitu merokok. Nah, ini kan berarti gue penglihatan gue itu ke arah Cisentor bang, ngelos gitu. Dan sebelah kirinya itu arah ke Jember. Sambil gue perhatiin, tiba-tiba itu dari atas ada bayangan putih, jalan. Datang lagi dari bawah, jalan. Bayangan putih itu ke satu titik tuh bang. Satu titik, dan lama-lama dia akan membentuk sebuah, bisa dikatakan ngebentuk binatang kayak gitu. Binatang. Kok lama-lama ngelengkung gini nih, putih ngelengkung. Oh bayangan gue kali, gue giniin lagi bang, makin jelas tuh terlihat. Dan makin lama bayangan putih itu menjadi sosok naga. Tapi kepalanya nggak kelihatan, jadi ngelengkung gitu tuh. Iya. Kepalanya nggak kelihatan. Gue berasumsi naga. Dik, cabut yuk. Apa sih? Api unggunnya matiin dulu kamu tidur gitu kan. Api unggun tidur nih bang, tidur. Naga ini, maksud gue ukurannya kan biasanya naga gede tuh. Nah ini gimana? Jadi antar bayangan ke tanah ada gap. Jadi dia melayang. Ukurannya nggak terlalu besar. Sekitar mungkin kalau panjangnya 10 meter. Dan itu kepalanya nggak kelihatan ya. Tapi kenapa gue bilang itu naga? Pertama adalah bentuknya yang gini-gini kan. Dan ekornya tuh lancip sambil agak miring gitu tuh. Mungkin kayak naga-naga yang kita suka lihat di TV-TV gitu, mirip kayak gitu. Ya. Tapi ini putih ya, full putih, beneran putih. Sampai akhirnya pas gue mau nutup tenda itu kan bener penglihatan gue ke arah situ ya, ke arah
sosok naga, bisa dikatakan kayak gitu. Itu hilang tuh bang, bersiuleran lagi tuh putihnya, hilang beramburan. Udah tidur. Alhamdulillah saat malam itu cuma gue ngeliat itu aja ya. Sampai waktu pagi tiba, berarti gue di hari ke 5 kali ya, 5 Cikasur itu. Pagi nih bang ya, itu gue masak dan sebagainya, gue kasih makan tuh korban gitu. Si A itu gue kasih makan nggak mau, gue kasih jeli-jelian nggak mau. Nggak mau lagi kan sebelumnya? Nggak mau lagi padahal malamnya mau ya. Dia nggak mau lagi sampai akhirnya menunjukkan pukul jam 9 rescue belum datang, tapi yang datang ini malah 2 bapak-bapak yang datang ke depan tenda gua. Misi mas ya, numpang istirahat. Iya pak, ayo pak. Ini pak, kopi ya, ini teh gitu. Berapa orang pak? Ini saya 2 orang doang pak. Pas dia bilang sambil nunjuk rekannya itu sambil situ kan gue mulai beranggapan bahwa kok dia gini-gini mulu ya, ketika si bapak-bapak ini sambil nunjuk di dia gitu. Dia tuh pakaiannya tanah pendek warna hitam, rambutnya panjang terurai, ikat kepalanya layaknya kain, bajunya baju pencaksilat tapi warna putih, jadi putih hitam gitu. Nah, sebelum gue tanya asal dari mana, dia ngucapin atau ada kalimat keluar dari mulutnya bahwa panggil saya Mbah aja. Situ kan gue mikir, Mbah. Sebelum gue nanya Mbah siapa, saya mau naik gunung ini bukan naik gunung mas. Saya mau nemuin situs yang belum temuin di sini. Situ gue berpikir, mungkin dia bukan orang sembarangan kan gitu. Ketika seperti itu, dia menceritakan tuh, mas tahu gak, ke arah sana, ke arah Jember, itu ada situs mas. Ini Cikasur, yang mas tidur nih, dulu bekas landasan Jepang. Itu bangunan, jangan tidur di situ, bekas bangunan Jepang itu. Pokoknya seluk beluk Argopuro itu terkait seperti itu ya, dijelasin semuanya tuh bang. Saya nggak mau pulang kalau belum nemuin situs. Padahal gue belum nanya, tapi dia udah ngelontarin kata-kata itu. Nah, setelah itu barulah, mas udah nggak ada logistik kan? Kok dia tahu gitu? Dia ngeluarin ikan bandeng yang dililit sama koran tuh bang. Ikan bandeng 2, disuruh lah keluarin ikan bandeng 2, gini lah, keluarin 2. Kompornya itu masakin buat masnya 1/3 sama saya 1. Gitu merhatiin terus bang, merhatiin aja. Seakan-akan gue fokus tuh. Ketika sambil nunggu ikan bandeng itu matang, si Aldo balik ke tenda untuk ngambil bulu merak hitam dan menanyakan ke Mbah itu, Mbah saya nemu bulu merak hitam nih di daerah Rawa Imbik. Diambil sama si Mbah itu. Mbah itu ngangguk bang, sambil senyum ke arah Aldo. Kamu orang Kalimantan ya? Iya mbah, saya mau orang Kalimantan. Ini milik kamu. Ini rezeki kamu. Jangan kamu tolak. Taruhlah tuh bulu merak itu bang ya, di tanah. Gak lama kemudian ikan bandeng itu jadi nih bang. Nah, gue berinisiatif untuk ngambil koran yang bekas ikan bandeng itu ya, karena nanti malamnya gue jadikan tuh pemantik api unggun gitu kan. Gue ambil, gue taruh di plastik gitu. Nah, dikasih lah, nih buat sampean bertiga, ini saya. Terus kan gue bilang, teman mbah, ini gitu kan. Terus si mbah ini mengatakan bahwa, jangan, anak murid saya biarin aja makan dari hasil Gunung Argopuro itu. Ternyata yang dimaksud temannya itu adalah anak buahnya bang. Makanya kok dia gini-gini mulu gitu kan. Yaudah, kita makan bu, sambil cerita gitu kan. Dia cerita tentang Seluk-Beluk Argopuro. Setelah kita makan tuh bang, baru dong Aldo nyenggol gue, bisik, orang pinter nggak? Coba aja lo tanya nih, yang si A ini. Langsung nih, mbah, mohon maaf pak, saya minta tolong. Minta tolong apaan mas? Saya nolongin orang pendaki asal Semarang, dia muntah-muntah mulu,
di area Cisentor, makanya saya bawa ke Cikasur untuk biar bantuannya lebih cepat gitu kan. Jadi sambil gini, dan dia mengatakan bahwa itu batas wajar mas. Batas wajar. Dibilang begitu, batas wajar. Orang kan misalkan dilihat tuh bener-bener ngeliat tenda gitu kan. Oh, dia nggak dari jauh nih bang, gini. Ini batas wajar mas. Sampai akhirnya dia pamitan. Sebelum gue pengen nanya, kenapa gitu kan. Apa ada. Nah, maksudnya batas wajar tuh apa sih? Nah, mungkin yang gue tangkap saat itu adalah batas wajarnya adalah penyakit normal. Oh. Kayak dia masuk angin gitu kan. Nah, pas gue tegesin, ini ada hal-hal negatif gak atau hal mistis yang nempel pada dirinya, dia langsung, mohon maaf ya, saya pamit ya, saya udah dipanggil dari atas, saya udah ada instruksi untuk jalan lagi. Itu, merinding sejadi-jadinya bang. Saya dapat instruksi dari atas untuk bergerak kembali kayak gitu. Jam 11 tuh dia mulai bergerak kembali, sampai akhirnya jam 12 barulah datang motor nih untuk menjemput si A ini. Untungan. Mas, rombongan dari Malang ya? Iya mas, mana pendaki yang korbannya itu? Tanda saya mas, langsung cepet ya kan. Taruh, bawa langsung tuh bang, naik motor ke arah Baderan. Otomatis saat itu gue cuma bertiga, ya kan? Gue, Yuda, dan juga Dika. Dan Aldo ya, berempat. Kita nggak mutusin untuk bergerak saat itu juga bang, untuk ke bawah ya. Karena kita masih ada sehari lagi nih logistik kita gitu kan. Kita nyantai aja lah, korban udah tanganin dan kita udah infoin ke tim yang pertama bahwa gue masih di atas gitu kan, udah aman tuh gitu kan. Nah malam lah tiba nih, sekitar jam 6 ya, jam 6 maghrib. Pas gue pengen masak logistik yang di luar tenda, tiba-tiba logistik tuh nggak ada bang. Yang tadi dikasih sama Mbah itu? Nggak ada. Soalnya dia tuh ngasih 2 ikan bandeng ke gua. Yang 2-nya dimasak, kita makan. Yang 2 itu dikasih ke kita. Gue kan saat itu mikirnya... berarti itu 4 dong? Iya 4. Yang 2-nya dimasak, yang 2-nya buat kita. Gitu. Nah, Dok, lo ngeliat gak ikan bandeng di sini? Yang dikasih sama Mbah? Iya, gue bilang. Tadi di situ bang, coba lo lihat lagi. Gue bongkar-bongkar tuh bang, tetap nggak ada. Akhirnya apa? Saat malam itu kita berempat makan pakai selada air. Otomatis kita harus ngambil selada air dulu di Sungai Kolbu gitu kan, yang berada di bawah Cikasur tuh. Gue mau ngambil selada air dulu lah gitu kan sama si Aldo. Ternyata nih teman gue sih udah ikutan bang, dan Dika nih nggak di tenda gitu. Gue turun ke arah Sungai Kolbu itu untuk ngambil selada air untuk gue konsumsi saat malam itu juga. Nah, pas gue turun gue ambil di air itu. Nah, nggak lama kemudian nih bang, ketika gue ambil, itu kayak semacam ada suara, jum, di area air sebelah sana, sungai sana. Dan itu ombaknya itu sampai mengenain gue gitu. Ada yang nyebur gitu. Suara itu ada nyebur kayak, jum. Air itu bergelombang tuh bang. Kita lirik-lirikan sama Aldo sama Yuda. Apaan bang? Merak kali, gitu kan. Binatang jatuh. Gak lama kemudian nih bang ya, setelah si Aldo mengatakan binatang kali, itu kayak ada batu yang ngambang di air tuh bang. Cuk. Kayak dilempar gitu. Kayak lempar gini nih. Cuk. Hampir mengenai si Aldo. Gue lari-larian bang, Cikasur bang saat malam itu juga. Ada yang jatuh lah, ada yang apa, saking panik kayak kita gitu kan. Pas gue nyampe tempat tenda nih bang ya, gue baru keingetan, ternyata gas gue habis nih. Otomatis gue kan bikin api unggun. Saat itu gue inget tuh, oh iya, ada koran yang bekas ikan buat pemantik api nih. Gue keluarin tuh koran yang gue masukin ke dalam plastik saat itu ya. Gue keluarin, gue nyalain, ternyata nggak bisa, barulah gue sobek-sobek dulu dong. Sobek, kok makin lama agak keras gitu. Kayak seakan-akan ada benda dalamnya. Pas gue buka, itu belatung gede-gede banget lah pokoknya. Itu kalau gue inget itu ya, mohon maaf nih, bener-bener muntah bang saat itu. Posisinya belatungnya gini bang, itu belatung gede-gede sejari ya, dan dia ngegumpal gitu.
Situ gue berpikiran kalau itu belatung dari tanah, otomatis tuh belatung ada sekitaran tanah itulah. Dan kalau itu belatung ada dalam kantong kresek, otomatis ada belatung-belatung yang berhamburan di kantong kresek itu. Bener. Ini bener-bener dia ngegumpal di saat itu tuh. Gue panggil lah kawan gue, bre sini bre, ada yang nggak beres. Apaan lagi mang? Nih, buntas kayak gini bang kawan gue. Ini apaan bre? Ini bekas koran yang ikan yang kita makan tadi. Serius loh, bukan kali. Ini loh cium baunya. Bener bang, itu bau ikan bandeng. Saat itu gue coba baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gue bakar tuh belatung itu bang. Gue bakar. Saat itu namanya nafsu makan. Anjlok drastis. Yang tadi kita lapar. Ngeliat belatung jadi Jadi nggak malas. Yang tadi kita ngambil selada air nggak kemakan saat itu juga. Udahlah saat itu kita bermalam lagi saat itu bang di Cikasur. Seperti biasa ya. Malam-malam itu gue selalu BAB gitu bang. Kalau BAB nggak tahu kenapa gue tuh firasat gue pengen BAB di belakang tenda yang di belakang itu semak-semak. Gitu. Bre, ada yang mau BAB gak ke belakang nih? Bareng yuk. Kagak mang, tar aja gue. Ya udahlah, gue bergerak sendiri tuh bang ke arah belakang tenda. Nah, ketika gue baru buka celana, ini nggak tahu kenapa ya, di samping kuping gue nih seakan-akan ada suara yang pertama kali gue dengar dari Cisentor. Tapi suara bukan percakapan, tapi rintihan nenek-nenek itu kayak. Itu yang namanya saat itu bang, gue langsung lari lagi bang. Gak jadi itu BAB, gue lari. Lo kenapa emang? Kagak gue bilang. Dingin gitu kan, dingin, gak jadi gue, gak jadi. Lo dingin, iya dingin. Gue pura-pura namang gigil saat itu. Karena gimana caranya gue, biar teman-teman gue itu gak rasa takut. Gak ada sugesti buruk gitu kan. Sampai akhirnya gue tidur bang, gue tidur berempat. Nah, pas gue tidur berempat ini, lagi dan lagi suara yang gue dengar saat di Danau Taman Hidup yang kayak suara gertakan kaki itu terdengar lagi di belakang tenda gue. Tenda gue posisinya adalah di bawah pohon gede di Cikasur. Itu di belakang percis tuh suara sampai kira suara itu hilang ketika ada satu suara yang gede itu bang yang gue jelaskan tadi ya di Danau Taman Hidup. Dup, grup, 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 grup. Saat itu gue mungkin halusinasi gue nih. Gue bilang halu. Gue baca doa lagi bang, gue salawatan, apapun itu. Gue coba hilangkan rasa takut gitu kan. Jangan sampai rasa takut ini menguasai diri kita gitu kan. Tapi kita harus kuasai rasa takut tersebut gitu kan. Nah, sampai akhirnya sekitar jam 1 malam bang. Nah, gue tuh dimimpiin sama nenek-nenek yang pertama kali gue lihat di Cisentor. Sekarang yang tadinya gue ngelihat kasat mata gitu kan, ini benar-benar tampak dalam mimpi gue, tapi keadaannya dia beberapa orang yang setelannya tuh kayak pendaki. Jadi nenek-nenek gini ya, bungkuk, belakangnya tuh seperti pendaki setelannya. Saat itu gue linglung bang, gue ngeliatin perhatiin, ini siapa ya, sekitar ada 4 atau 5 pendaki lah di belakang nenek-nenek itu. Langsung dia bilang sambil begini kan, karena dia ketutupan. Saat itu gue duduk keadaannya, di mimpi itu keadaan gue duduk. Kamu telah melanggar aturan saya. Saat itu gue nggak ngerasa gimana-gimana bang ya, gue perhatiin aja. Badan nenek itu kayak tadi gue jelasin ya, berpijar warna putih, bercahaya. Cahayanya itu soft banget gitu. Kamu tidak saya akan keluarkan dari gunung ini karena kamu telah menyelamatkan si A itu. Yang tadinya itu ada target saya yang mau bawa ke alam saya, kamu malah menyelamatkan. Saat itu gue langsung gue dimensi lain nih.
entah kenapa ya, dalam mimpi gue tuh masih bisa berpikir, ini gue di dimensi lain nih. Nggak lama kemudian Dika ini bangunin gue, Bang. Ma. Langsung gue kebangun dan menunjukkan pukul jam 2. Dan ternyata menurut si Dika, gue ini seperti layaknya posisi begini. lagi duduk. Gini. Padahal mimpi gue tuh nggak begini, gue duduk. Tapi dilihat Dika, realnya jasad gue tuh lagi begini. Lo kenapa sih, Mang? Ngigol lo ya? Gue pelangap-pelong saat itu. Apaan sih, Dik? Wah. Saat itu mungkin mulai bener-bener kita berkesimpulan bahwa ini ada salah satu sebab nih. Kenapa kok kita beberapa hari ini selalu dihantuin, selalu dikasih seperti itu gitu kan. Sampai akhirnya pagi tiba, Bang. Kita udah bersepakat bahwa kita nggak boleh bergerak siang hari nih. Kita harus pagi biar nggak kemalaman. Takutnya kejadian yang nggak diinginin, yang hal-hal mistis kayak gitu. Nah, mulailah jam 8 kita bergerak, Bang, ke bawah. Ketemu pendaki. Tapi anehnya adalah pendaki yang gue ketemu, dia tahu. Mas, rombongan yang nolongin orang Semarang ya? Iya, Mas. Emang kenapa, Mas? Ini, Mas, saya ada logistik lebih. Makan, Mas, ya. Rokok, Mas, ya. Air, Mas, ya. Jadi kabar itu ternyata udah beredar ke bawah. Jadi ketika gue berpapasan dengan pendaki, ceritain lagi, dapat rokok, ceritain lagi, dapat makanan. Jadi kita lama bergerak turunnya itu adalah ketika kita papasan sama pendaki dan cerita. Kok bisa sih? Sampai akhirnya kita sampai di pos 2, Mata Air 2. Break di situ. Nah, sebelum kita bergerak turun kan kita masak selada air yang semalam kita ambil, Bang. Dok, kita makan dulu nih. Iya, Mang, makan, Mang. Saat itu gue selada air cuma pakai bumbu pecel aja, Bang, udah. Makan. Nah, sebelum makan ini ternyata ada rombongan dari nggak tahu gue dari mana datang nyapa, Bang. Mas yang rescue orang Semarang ya? Iya, Mas. Oh, Mas, ini ada salam. Dapat rokok lagi, Bang. Jadi kita bergerak lama tuh. Sampai akhirnya dia udah cabut, kita baru makan. Nah, ini hal lucu sih, Bang, sebenarnya, Bang. Kita makan. Nah, pas mau minum, Bang, air minum mana nih? Tadi kan gue taruh situ. Ternyata air minum di bawah rombongan yang tadi. Jadi kita makan di Mata Air 2, minum di Mata Air 1. Itu sih. Jadi selama perjalanan dari Mata Air 2 ke Mata Air 1 tuh nggak ada yang ngobrol, Bang. Aus. Tuh hati tuh kayak duk seret kan. Wah, ada pendaki, untungnya ada pendaki di sekitar sebelum pos 1 tuh. Mas, dari rescue Semarang ya? Iya, Mas, air, Mas. Gue langsung alhamdulillah. Soalnya kita nggak ngambil di Mata Air 2 itu karena kita cuma bawa 1 botol air mineral itu dan nggak ada wadah lagi kan. Sedangkan kita untuk ngambil Mata Air 2 itu agak turun ke bawah gitu. Ya udahlah. Singkat cerita, kita sampailah di batas Makadam itu sekitar jam 8 malam. Nah, kok lama sih gitu kan? Ya gimana nggak lama ketika ketemu pendaki, ngobrol lagi. Saat itu kondisi gue masih gondrong ya kan. Udah kumel berapa hari di gunung kan. Wah. Nah, nongol nih, Bang, di batas Makadam ini. Motor nih, Bang. Nah, ternyata dia dapat instruksi bahwa untuk ngejemput kita. Nah, tapi kan kita mikir, Bang, kalau jemput kita berempat, Gitik 4 motor deh kayak jemput gitu kan. Ini satu, Bang. Mas, ayo, Mas, naik. Lah, nggak bisa, Pak. Itu udah naik aja, paksain. Ya, paksain gitu lah. Jadi itu mungkin ada momen kocak gitu kan. Setelah beberapa hari digangguin, tapi di akhir itu ada momen-momen kocak kayak gitu. Sampai akhirnya, udah, Mas duluan aja. Saya nanti jalan dikit-dikit. Akhirnya bapak-bapak itu pesan bahwa ketika pas udah turun ke jalan aspal, kalau ke base camp kan ke arah kanan. Masa jangan arah kanan ya, arah ke kiri, ke rumah warga. Nah, sampailah di Gapura Jalan Raya itu, dijemput tuh, Bang, udah. Dan ternyata kita dibawa ke rumah warga. Mungkin itu adalah tokoh masyarakat kali ya, karena banyak sekali tuh orang-orang, atau bisa jadi merupakan Karang Taruna juga. Bisa dibilang seperti itu. Jadi ketika gue turun, gue nggak dibawa ke base camp, tapi ke rumah warga itu. Nyampe di rumah warga, langsung gue disuruh mandi.
Mas mandi dulu mas. Enggak pak, nanti dulu pak. Mandi mas, sampean tuh harus mandi sekarang. 4-4-nya harus mandi sekarang. Gue kan bingung bang, apa sih ntar dulu kan, baru juga nyampe suruh mandi gitu. Mandi mas, cepetan mandi. Akhirnya gue mandi duluan bang. Mandi duluan, kondisi kamar mandi tuh gelap, cuma hanya lampu satu gitu kan yang berwarna redup. Dan di sela-sela kamar mandinya itu terdapat bunga-bunga yang bisa dikatakan atau mungkin 7 rupa. Dan ada beberapa bunga di baknya itu bang. Jadi tanpa berpikir panjang, gue singkirin tuh bunga dulu. Bismillahirrahmanirrahim lah bang. Orang disuruh mandi kan, gue mandi aja. Nah ternyata ketika udah mandi semua, bahwa ada salah satu makhluk yang ngikutin kita berempat. Makanya kita disuruh mandi kembang itu untuk menghilangkan Si makhluk itu. Makhluk apa itu? Nenek. Oh my god, anjir. Merinding kok kampret. Nenek lagi. Sialan lu mang. Terus. Terus ketika bapak-bapak itu mengatakan ada sosok kami ikutin dan ternyata nenek-nenek, gue langsung berpikir nenek-nenek itu kali ya yang gue lihat nih, yang menampakkan suaranya, yang di mimpi gue, yang gue begini. Nah ternyata selepas itu semua dia menjelaskan si A ini nih. Iya si A. Si A, Mas dapat salam dari si A bahwa terima kasih udah nolongin. Langsung gue nanya kan, Pak, kira-kira dia kenapa sih Pak? Iya Mas, dia itu pas bermalam di Cikasur, dia bermalam di bekas bangunan Jepang. Itu seharusnya nggak boleh Mas. Kan kita udah di briefing, saya mau naik Gunung Argopuro, kita nggak boleh bermalam di dalam bangunan Jepang itu. Dan dia itu ditempelin yang mana ada sosok yang suka dengan si korban. Gue nggak nanya apakah itu nenek-nenek, apakah itu perempuan dan sebagainya, tapi ada yang suka. Berarti kan kalau ada yang suka lawan jenis. Lawan jenis. Dan si bapak-bapak itu mengatakan bahwa dia hampir dibawa ke alam mereka. Jadi itu sinkron tuh bang. Mimpi gua yang gue alamin sama ucapan dari bapak itu sinkron. Kok sama ya apa yang gue rasain, apa yang gue mimpiin gitu. Gue nggak bercerita bahwa gue dimimpi sama nenek, gue nggak bercerita bahwa ada hal-hal gaib gitu kan. Dan ternyata pas saat itu, tahu nggak mas, kemarin itu ambulan datang, BNPB datang, polisi datang, untuk apa? Untuk nge-rescue itu bang. Karena kan tim pertama gue udah duluan kan untuk membantu, untuk meminta pertolongan kan. Dan malam itu ternyata kabar itu beredar, udah mulai riuh, gaduh, pikuk tuh situ tuh. Gue nanya, 4 orang yang temennya itu gimana pak? Jadi yang 4 orang yang ninggalin temennya ini, ketika turun di pos Paripin, langsung dibawa ke polsek untuk dimintain keterangan. Dan ketika gue sampai di rumah bapak itu, ternyata korban itu udah nggak ada. Korban itu udah dijemput sama orang tuanya. Jadi gue nggak ketemu lagi tuh sama si A itu. Nggak ketemu sama sekali. Akhirnya singkat cerita, gue bermalam dulu di situ. Seperti biasa, kita canda tawa gitu kan. Sedikit-sedikit mengarah ke Gunung Argopuro sebenarnya. Ya, apa yang diceritakan oleh Mbah itu, sinkron juga sama yang bapak ini. Oh, ada situs lah. Gunung ini seperti ini. Dulu itu ada orang yang pengen nemuin situs. Dulunya itu dalam artian siapa? Apakah yang gue lihat? Dulunya itu bang. Jadi mungkin banyak sekali ya pelajaran atau kisah dari gue gitu bang. Untuk teman-teman semua yang tidak memaksakan diri gitu bang. Mungkin seperti itu aja sih pengalaman atau kisah gue ketika mendaki Gunung Argopuro pada tahun 2018. Iya mang, jadi dari kisah lo yang cukup bikin gue asli sih kacau. Coba kalau keinget itu bener-bener dah. Nenek sialan. Ya lo ada nggak pesan-pesan lah buat para pendaki, teman-teman kita nih, pendaki-pendaki yang mungkin mereka itu masih pemula, masih ya baru pengen mendaki lah gitu, apa pesan-pesan gitu?
pesannya atau mungkin mengingatkan lah Bang ya, bahwa kita itu ketika melakukan pergerakan ke alam bebas itu, entah itu pendakian, entah itu cucur goa, entah itu caving, kita tuh harus dua elemen ini sih yang gue selalu terapin di kehidupan gue, bahwa kita harus siap dan kita juga harus jaga gitu. Siap ini apa sih? Siap ini adalah siap perbekalan, siap fisik, siap mental, siap pengetahuan gitu kan. Nah ketika kalian udah siap, baru jaga nih. Jaganya apa sih? Ya jaga sholat, jaga temen, jaga diri, jaga omongan, kan? Jaga sikap, dan jaga keadaan lingkungan gunung itu gitu. Jadi ketika kalian siap dan juga jaga, insya Allah pendakian kalian tuh akan lancar-lancar aja gitu. Gunung itu nggak angker kok, lebih angker lagi jalan raya Bang. Banyak orang meninggal di sana kan, kan gitu. Jadi menyikapi angker atau enggak itu bukan dilihat dari suatu tempat yang gelap, yang nggak ada orang gitu. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk kan, seperti itu. Dan kita harus menguasai rasa takut gitu, jangan sampai rasa takut menguasai diri kita. Dan juga masalah apa, tim Mang ya. Betul. Maksud gua kita mendaki itu harus saling jaga satu sama Ya. lain. Jangan sampai kita tuh menelantarkan teman kita gitu ya Mang. Betul, sepakat Bang. Apalagi kayak kasus tadi kan, itu kan berarti lu naik bareng. Ya. Masa teman sakit lu suruh titip orang, kan Iya. tanggung jawabnya di mana itu? Lu bawa anak orang ini loh, maksud gua gitu kan. Oh ya, tentang si Mbah itu. Menurut lu dia itu sosok yang baik atau enggak? Soalnya kan dia ngasih lu bandeng nih. Iya. Iya. Terus kok jadi belatung gitu? Maksudnya apa gitu? Nah, itu mungkin suatu petanda kali Bang ya. Petanda. Bisa dikatakan kayak gitulah. Bahwa ya ada salah satu dari rekan gue tuh emang Dalam bahaya gitu. dalam bahaya. Ya, ketika ikan bandeng gitu kan, kasih baik nih. Tapi ketika pas gue buka tuh bungkus koran tuh belatung gitu. Belatung kan, adanya belatung kan di tempat atau orang Tempat-tempat yang kotor, kotor, gitu. bangkai kan ada belatung. Mungkin itu petanda kali Bang, bisa dikatakan seperti itu. Karena kan dia nggak berani bilang kenapa sama si A itu kan. Nah, itu sempat bingung Bang. Makanya dia mungkin dia kasih pesan lewat situ. Ya, bisa jadi. Soalnya, Bah, boleh minta tolong nggak? Dia bilang sambil gini, teman sampean nggak apa-apa. Dalam hal batas wajar. Gitu kan, tapi ditandai oleh belatung itu bisa, ya mungkin gitu kan Bang ya. Ini spekulasi aja. Spekulasi gitu. aja gitu. Oke deh Mang, makasih banyak nih udah cerita Sama-sama, panjang lebar Bang di Jo. channel gua. Ya mungkin kapan-kapan bisa mampir lagi kalau ada kisah-kisah yang lebih Siap. bikin gua. Makasih banyak Mang. Sama-sama Bang Jo. Jangan lupa ya belum subscribe ke channelnya Umang, Sumar Adi Wijaya. Link di deskripsi. Jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan kalau gua collab sama pendaki-pendaki keren lainnya. Gua Jo dan Umang. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.